Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahril Muhromi dari kelas PAIB semester 5 jurusan Pendidikan Agama Islam. Saya perwakilan dari kelompok 8. Sini saya akan menjelaskan materi tentang pengembangan komponen tujuan kurikulum. Yang pertama, pengertian tujuan kurikulum. Kurikulum merupakan suatu sistem yang memiliki komponen-komponen tertentu. Kurikulum juga dapat diartikan sebuah dokumen perencanaan yang berisi tujuan yang harus dicapai, isi materi dan pengalaman belajar yang harus dilakukan siswa, strategi dan cara yang dapat dikembangkan siswa. Ada beberapa alasan mengapa tujuan perlu dirumuskan dalam kurikulum. Pertama, tujuan erat kaitannya dengan arah dan sasaran yang harus dicapai oleh pendidik. Yang kedua, dapat membantu dalam mendesain model kurikulum dan sistem pembelajaran. Yang ketiga, dapat digunakan sebagai kontrol kualitas pembelajaran. Selanjutnya, hierarki tujuan kurikulum dapat dilihat dan hierarkisnya tujuan pendidikan terdiri atas tujuan umum sampai khusus yang bersifat spesifik, dan dapat diukur tujuan pendidikan dari yang bersifat umum sampai khusus dapat diklasifikasikan menjadi 4, yaitu yang pertama tujuan institusional, yang artinya yang harus dicapai oleh setiap lembaga pendidikan. Yang kedua, tujuan pendidikan nasional, artinya yang syarat dengan muatan filosofis. Yang ketiga, tujuan kulikuler, yang artinya yang harus dicapai oleh setiap bidang studi atau mata pelajaran. Yang keempat, tujuan instruksional dan tujuan pembelajaran, artinya kemampuan, kompetensi atau keterampilan yang diharapkan dapat dimiliki oleh siswa setelah mereka melakukan proses pembelajaran tertentu. Selanjutnya, taksonomi tujuan atau pengelompokan tujuan. Taksonomi tujuan belajar adalah pengelompokan tujuan pembelajaran dalam 3 kawasan. Yang pertama ada kognitif, afektif, dan psikomotorik. Adapun tujuan tersebut diklasifikasikan dalam 3 hal, yaitu yang pertama, kawasan kognitif terdiri dari pengetahuan, pemahaman, dan penerapan dan analisis. Yang kedua, kawasan afektif yang terdiri dari menerima, menanggapi, dan menghargai, dan mengkarakterisasi nilai. Yang ketiga, kawasan psikomotorik yang terdiri dari gerak, refleks, keterampilan dasar, kecakapan mengamati, kecakapan jasmania. Jadi implikasi taksonomi tujuan belajar dalam pendidikan adalah mempermudah dalam membentuk dan mengidentifikasikan kepribadian intelektual dan keterampilan dalam diri individu sesuai dengan amanat tujuan nasional. Baik, selanjutnya pengertian indikator. Indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar secara spesifik yang dapat dijadikan ukuran untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran. Indikator juga merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur dengan mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi indikator adalah sebuah variabel yang membantu kita
mengukur perubahan-perubahan yang terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya, fungsi indikator. Ada beberapa fungsi indikator adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai alat penunjuk adanya perubahan di dalam suatu kegiatan atau kejadian tertentu. Nah, yang kedua, sebagai pedoman bagi pengguna dalam menyusun alat ukur. Nah, yang ketiga, sebagai pedoman dalam merencanakan dan melaksanakan segala sesuatu yang berhubungan dengan suatu kegiatan. Sebagai pedoman dalam upaya mengembangkan suatu kegiatan sesuai dengan karakteristik, potensi, kebutuhan, dan lingkungan. Selanjutnya, langkah-langkah merumuskan indikator. Rumusan indikator yang benar tergantung pada kemampuan guru dalam memahami ketentuan dalam merumuskan indikator pencapaian KD. Nah, perumusan indikator yang benar akan menjadi tolak ukur keberhasilan siswa dalam mencapai kepotensian yang diharapkan. Dalam merumuskan indikator yang harus diperhatikan adalah yang pertama, indikator dirumuskan dari KD. Nah, yang kedua, indikator menggunakan kata kerja operasional yang dapat diukur. Yang ketiga, tidak menggunakan kata yang bermakna ganda. Yang keempat, indikator dirumuskan dalam kalimat yang simpel, jelas, dan mudah dipahami. Nah, yang terakhir, hanya mengandung satu tindakan atau satu materi. Selanjutnya, cara merumuskan tujuan. Ada 4 komponen pokok yang harus nampak di rumuskan indikator hasil belajar sebagai berikut. Yang pertama, siapa yang belajar atau diharapkan dapat mencapai tujuan atau hasil belajar. Nah, yang kedua, tingkah laku atau hasil belajar yang bagaimana diharapkan dapat dicapai. Yang ketiga, dalam kondisi yang mana belajar itu dapat ditampilkan. Nah, yang terakhir, keempat, seberapa jauh hasil belajar itu diperoleh. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.